Pemerintah sudah bergerak, Mas Naji, dan juga polisi juga saat ini sudah bergerak dari mulai penyelidikan naik ke penyidikan. Meskipun tadi Pak Abbas sampaikan tidak layak dipidana. Catatan Anda, Bang Novel. Silakan langsung, Bang. Baik, terima kasih. Untuk itu saya minta izin untuk dibacakan. Dugaan penistaan dan kesesatan Panji Gumilang. Kita buat ringkas, Bang, ya? Ya, jadi ini saya bacakan nggak begitu banyak juga, walaupun 16 kesesatannya. Bahwa pernyataan sikap 3 pilar Forum Membela Islam, PA 212 dan GNPF Ulama itu, yaitu sikap kami tegas bahwa tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al Zaitun. Dikarenakan bahwa Panji Gumilang sebagai tokoh dan pemimpin dari Pondok Pesantren Indramayu telah nyata-nyata menebarkan paham sesat dalam agama Islam dan menimbulkan keresahan di tengah umat Islam. Hal tersebut ditunjukkan dalam sikap dan perbuatan serta pernyataan yang antara lain sebagai berikut. 1. Mengatakan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 2. Mengajarkan kepada santri untuk menyebut qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim, yang artinya berkata Rasulullah SAW dan Al-Quran yang mulia sebagai perwujudan ajaran Al-Quran sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 3. Mencampur laki-laki dan perempuan dalam satu shaf sholat berjamaah. 4. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah bukan kiblat. 5. Mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. 6. Mengajarkan dan mendakwahkan para khatib Jumat dilakukan oleh perempuan. 7. Mencampur antara non muslim dan muslim dalam shaf berjamaah. Boleh ini kalau mau ditayangkan. Ditayangkan. Itu ada beberapa poin inti paling tidak ya? Ada. Ya. Sebentar lagi. Saja, Bang. 8. Menyandarkan pendapat-pendapat penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana yang diajarkan Panji Gumilang. Sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri dari Panji Gumilang. 9. Menuduh fikih yang muktabar dengan tuduhan menyulitkan beragama dalam Islam. 10. Mendakwahkan keraguan-keraguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. 11. Didapat informasi dugaan bahwa di dalam Az-Zaitun terdapat ajaran dosa zina akan hilang jika sudah setor uang kepada mereka. 12. Mengajarkan tidak perlu jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena di Indonesia juga tanah suci. 13. Memuji-muji komunisme Cina. 4. Terdapat dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Panji Gumilang. 15. Memfasilitasi perayaan Natal bersama, sedangkan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama. 16. Menunjukkan sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan serta merendahkan Majelis Ulama Indonesia. Inilah yang kita dapat, Bang Novel, yang kita simpulkan. 16 kesalahan. Catatannya 16 poin, kenapa tidak diproses hukum saja kalau memang Anda punya bukti, punya data? Kemarin kan kita melihat sudah Ihsan Tanjung bersama Forum Advokat Peduli Pancasila atau Pelindung Pancasila ini sudah melaporkan. Nah, laporan itu harus segera dijerat. Karena kita melihat ini Indonesia ini biar punya efek jerah. Ini kejadian seperti ini bukan baru-baru saja. Mungkin kita dapatkan itu setelah dari 20 tahun atau 2 dekade lebih. Terhadap kesesatan, dan bukan baru ini aja. MUI juga setelah melakukan penelusuran-penelusuran itu. Nah, saya melihat 17 atau 16 kesesatan ini udah lebih daripada Ahok, udah lebih daripada Victor Leskodat, udah lebih daripada Sukmawati, lebih daripada Ade Armando, dan lebih daripada Dini Siregar yang kita laporkan semua satu-satu kejadian. Ini dahsyat diborongin semua. Maka kita meminta untuk negara ini berdasarkan negara hukum, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang nggak boleh ketuhanan yang Maha Esa itu dinistakan, nggak boleh ketuhanan Mesta itu, ketuhanan yang Maha Esa ini dihinakan. Nah, untuk itu Panji Gumilang harus ditangkap. Kenapa harus ditangkap? Pertama, untuk tidak mengulangi perbuatan lagi. Karena sudah 17, 16 poin ini sudah cukup. Dengan perbuatan alasan toleransi gemilang dan keberagaman katanya, Bang.
Jadi gini, kalau masalah toleransi keberagaman, Islam itu menjunjung tinggi pluralitas, kebersamaan, keberagaman, kemajemukan, kebinekaan itu kita junjung tinggi. Tapi Islam mengharamkan pluralisme, mencampur adukan agama, dan ini sudah difatwakan MUI nomor sampai di 7 sana, Bang. tahun 2005 bahwa mencampur adukan atau sinkretisme itu haram. Ini jelas sampai di fatwa sana MUI. dulu, Bang. Siap. Pak Nurul, Fatwa MUI. silakan. Respon Anda, Tanggapannya. Bang, tentang 16 kecaman. 16 poin ini. Ya, saya konsisten ya dengan pernyataan terkait dengan penyesatan itu ya. Yang lalu waktu di acara ini juga saya menyampaikan. Soal Allah, agama, kitab suci, itu sesuatu yang suci sehingga dia tidak akan ternista oleh apapun, oleh siapapun begitu. Nah kita penganutnya itu boleh merasa tersinggung dengan ungkapan orang lain ya. Yang menurut kita mungkin keliru terhadap kitab suci, terhadap Allah, terhadap agama dan sebagainya. Tetapi jika sampai menyatakan itu sesat, maka saya pribadi tidak akan pernah, misalnya saya tidak sependapat dengan beberapa poin terkait dengan Panji Gumilang, maka saya tidak akan pernah mengatakan bahwa beliau adalah sesat gitu. Bagian mana Pak Nurholis kalau dijabarkan, bagian mana yang tidak sependapat, yang sependapat? Misalnya kalau ada, sejauh ini kan saya belum mengatakan ada yang tidak sependapat kan gitu. Artinya Anda sepakat juga bahwa poin-poin juga yang ada di yang disampaikan Ya, tadi jadi oleh yang mau saya mencampurkan antara non-muslim dan muslim dalam saf salat berjamaah, mengajarkan dan juga mendakwakan pada khatib Jumat yang dilakukan oleh perempuan. Anda sepakat dengan hal ini? Ya, kalau soal soft sebetulnya saya dulu di kampung itu memang tidak dicampur, tapi bahwa perempuan itu boleh di depan itu boleh saja, tetapi memang tidak dicampur ya. Dia biasanya tuh dibatasi dengan tirai gitu. Misalnya sebelah sini perempuan, berbeda sebelah sini dengan yang kita lihat di laki-laki. Al-Zaitun. Perempuan di depan Gitu. apa nih Pak? Perempuan di depan Di apa depan nih? sejajar dengan laki-laki, cuma dibatasi dengan tirai begitu. Ada pembatas Nah juga ya? dulu pengalaman saya waktu kecil di kampung tuh begitu gitu ya. Kalau itu saya kira tidak ada masalah gitu. Nah yang mau saya sorot itu sebetulnya begini. Kenapa sih kita ini mudah sekali mengatakan orang lain itu sesat gitu ya. Bagi saya soal boleh menilai orang lain itu sesat atau tidak itu hanya Allah yang berhak itu. Jadi kalau kita mengatakan itu terhadap orang lain itu sama saja kita mengambil alih hak prerogatif dari Allah itu sendiri begitu. Allah memberikan tuntunan kita kepada Al-Quran. Mana sesat, mana yang tidak sesat, mana yang haram atau bukan haram. Itu semuanya sudah tertulis. Tinggal Iya. kita mau melaksanakan ajaran itu. Iya, Kalau nggak ada yang sesat ini nggak ada hukuman terhadap orang sesat. Tidak ada pidana penjara. Tidak ada kesalahan. Bagaimana kita hukum bisa menentukan orang salah atau tidak? Itu adalah wewenang manusia. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita Oke, yaitu ya. prerogatif untuk Ya, saya memilih, bisa lanjutkan untuk dulu. beristihad, untuk Ya, memberikan Pak pilihan. Sudirman. Ya, Ya, silakan ya. Pak. Ya, saya juga menghargai siapapun dengan berlandaskan kepada Al-Quran yang mereka pahami, kemudian mengatakan kepada orang lain sesat, silahkan. Saya kan nggak pernah protes juga kan. Tetapi saya pribadi nggak akan pernah mengatakan itu kepada orang lain. Meskipun misalnya saya bertentangan, berbeda pendapat dengan orang itu begitu. Itu satu. Yang kedua soal kalam ya. Sebetulnya soal kalam Allah bahwa apakah itu kalam murni dari Allah atau kalam Nabi Muhammad, ini bukan perdebatan yang bukan baru, sudah lama. Misalnya ya, memang mainstream umat Islam, para ulama itu mengatakan secara verbatim baik lafal maupun makna itu berasal dari Allah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu menerima apa adanya gitu. Itu pandangan pertama begitu. Tapi Fajrul Rahman itu tidak sependapat dengan itu. Ini salah satu pandangan ya. Fajrul Rahman ulama dari Pakistan, beliau mengatakan bahwa maknanya iya itu dari Allah begitu. Tetapi lafalnya yang kemudian diucapkan, disampaikan kepada umat itu adalah Nabi Muhammad begitu. Nah begitu juga misalnya Imam Zarkasi dalam Burhan, kemudian Imam Suyuti dalam Itqan fil Ulumil Quran. Beliau juga membagi soal kalamullah ini, ada 3 pandangan. Pandangan pertama tadi, pandangan kedua sebagaimana yang disampaikan oleh Fajrul Rahman. Tapi ada juga yang mengatakan Allah itu menyampaikan maknanya. Lalu kemudian malaikat itu menyusun lafalnya. Nah lafal itulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, para pengikutnya gitu. Nah yang mau saya sampaikan adalah perbedaan pandangan terkait dengan kalam ini harusnya tidak sampai mengatakan bahwa itu sesat, tidak. Ulama zaman dulu itu tidak sampai mengatakan demikian. Itu adalah sesuatu yang biasa dalam memahami konsep terkait dengan kalam Allah. Sebagai pimpinan Gitu. Ponpes disinyalir ada video yang dianggap propaganda, agitasi, mengajak, menghasut orang, itu yang saat ini
terduga pada Panji Gumilang Iya, ini? menghasut itu kan kata orang gitu ya. Nah nanti kita dengar Pak Sudirman, apakah itu masuk dalam kategori hasutan atau masih dalam koridor dakwah gitu. Kalau dalam koridor dakwah kan harusnya tidak ada masalah. Yang selama ini dakwah atau sudah berbau unsur hasutan? Ya kalau saya melihat dari kejauhan itu masih dalam koridor dakwah begitu. Tapi nanti biar Pak Sudirman karena beliau dekat dengan Panji Gumilang, biarlah menjelaskan. Oke, kalau gitu nanti kita perlu dengar apa yang disampaikan oleh Bu Leni selaku mantan dari orang tua yang pernah nyantri juga di Ponpes Al Zaitun. Saat lagi usai jeda, tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.